Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Miftahudin, NPM 2021020285, Prodi Hukum Tata Negara, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang wudhu. Pengertian wudhu. Kata wudhu itu berasal dari kata berbahasa Arab yang bermakna memperbaiki dan membersihkan diri dari dosa-dosa. Wudhu merupakan isim masdar dari fi'il madhi, karena secara kiasi harusnya dari fi'il yang berbunyi wudhu dengan mad lamah wawu. Itu maknanya seperti yang telah disebutkan tadi dalam definisinya. Sedangkan dengan memanfaatkan wawu memiliki makna sesuatu yang digunakan untuk berwudhu. Menurut bahasa, suatu nama untuk membasuh bagian anggota dimanapun anggota yang dibasuh itu, baik disertai dengan niat atau tidak. Menurut syariat, suatu nama untuk membasuh anggota-anggota tertentu dengan niat tertentu pula. Kemudian dalil-dalil wudhu dalam Al-Quran, ayat pertama surat Al-Maidah ayat ke-6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dalam tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan niatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Kemudian syarat-syarat sah wudhu. Pertama, Islam. Kemudian tamyiz, ketiga haid, keempat tidak ada sesuatu yang mencegah sampai air ke lutut anggota wudhu. Kemudian tidak ada sesuatu pun di anggota wudhu yang bisa merubah air. Kemudian keenam, mengetahui kefarduan daripada wudhu. Ketujuh, tidak meyakini kefarduan atau kewajiban daripada rukun wudhu adalah sunnah. Kemudian memakai air yang suci dan mensucikan. Kemudian kesembilan, masuknya waktu seseorang yang harus menerus mengeluarkan najis atau anyang-anyang beser, maka wudhunya harus masuk waktu sholat. Kemudian kesepuluh, muwalah, yaitu tanpa adanya jeda. Kemudian fardu wudhu. Yang pertama, niat. Kemudian membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan berserta kedua siku. Keempat, mengusap bagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki berserta kedua mata kaki. Dan keenam, tertib. Berikut ini hikmah-hikmah membasuh anggota tubuh di dalam berwudu. Di dalam kitab Kasyiyah Al-Baijuri ala Syarh Ibni Qasim disebutkan ada sesuatu pendapat yang berbunyi bahwa Adam alaihi salam menghadap ke suatu pohon dan wajahnya lalu mengambilkan dengan tangannya, kemudian ia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berjalan menuju ke pohon itu dengan kakinya. Setelah itu datanglah perintah darinya untuk mensucikan anggota-anggota tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang imsak dalam puasa. Menurut Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Iqna menuturkan, waktu berpuasa adalah dari terbitnya fajar kedua sampai tenggelamnya matahari. Akan tetapi, akan lebih baik bila orang yang berpuasa melakukan imsak atau menghentikan makan dan minumnya sedikit lebih awal, sebelum terbitnya fajar, dan menunda berbuka sejenak setelah tenggelamnya matahari, agar ia menyempurnakan imsak, menahan diri dari yang membatalkan puasa di antara keduanya. Kemudian, dari Dr. Mustahaka Al-Kanin dalam kitab Al-Fiqh menyebutkan, puasa menurut saya adalah menahan diri dari apa yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari, disertai dengan niat. Mustafa Al-Fiqh Al-Fiqh Asy-Syafi'i di Damaskus juz kedua, halaman 73. Sedangkan Sirajuddin Al-Bukini menyampaikan, yang ketujuh dari hal-hal yang perlu diperhatikan adalah menahan diri secara menyuruh dari apa-apa yang membatalkan puasa yang telah disebut sepanjang hari, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari.
Dari keterangan-keterangan di atas, secara jelas dapat diambil kesimpulan bahwa awal dimulainya puasa Ramadan adalah ketika terbitnya fajar, yang merupakan tanda waktunya sholat subuh, bukan pada waktu imsak. Adapun berimsak mulai menahan diri dari awal sebelum terbitnya fajar sebagaimana disebutkan oleh Imam Muwardi, hanyalah sebagai anjuran agar lebih sempurna masa puasanya. Kemudian dengan adanya waktu imsak yang biasanya ditetapkan 10 menit sebelum subuh, maka orang yang akan berpuasa akan lebih berhati-hati ketika mendekati waktu subuh. Di waktu 10 menit itu, ia akan segera menghentikan aktivitas sahurnya, menggosok gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang bisa jadi membatalkan puasa, dan juga mandi, serta persiapan lainnya untuk melaksanakan sholat subuh. Adanya waktu imsak adalah bagian dari sikap khas para ulama memperhatikan umat dengan memperhatikan kasih sayang atau dalam bahasa Arab sering disebut yandurunul ummah bil ainir rahmah. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Pengertian zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah. Zakat termasuk rukun Islam yang keempat, selain syahadat, sholat, puasa, dan haji. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu. Dari sisi bahasa, zakat memiliki arti bersih, suci, berkat, subur, dan berkembang. Hadis tentang keutamaan zakat. Qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya zakat itu jembatannya Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Ad-Dardo radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat nafs atau jiwa, yaitu zakat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim ketika menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Tujuan dari zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan diri dengan memberikan beras atau makanan pokok kepada yang berhak atau membutuhkan. Kedua, zakat mal. Zakat mal merupakan salah satu dari macam-macam zakat yang dapat dilakukan umat Islam. Zakat mal atau juga disebut harta adalah pemberian zakat dari pendapat umat Islam, misalnya dari perdagangan, pertanian, hasil laut, ternak, dan lain sebagainya. Setiap jenis penghasilan umat muslim disebut dihitung dengan cara tersendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat. Pengertian zakat mal adalah sejumlah harta seseorang muslim atau organisasi muslim yang disisihkan kepada orang yang membutuhkan, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian, golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Pertama, fakir. Fakir yaitu golongan masyarakat yang nyaris tidak memiliki apapun, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan utama dalam kehidupannya. Kedua, miskin. Golongan masyarakat yang hartanya sangat sedikit. Kemudian, tiga, amil. Orang yang mengumpulkan zakat dan membagikannya kepada orang yang berhak. Keempat, mu'alaf, yaitu orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Kelima, khorimin. Orang-orang yang memiliki utang untuk mencukupi kebutuhannya di mana kebutuhan tersebut halal, tapi tidak sanggup untuk membayar utangnya tersebut. Kemudian fisabilillah, mereka yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian ketujuh, ibnus sabil, orang-orang yang mengalami kehabisan uang dalam perjalanannya. Kemudian kedelapan, hamba saya, yaitu budak atau orang-orang yang ingin memerdekakan dirinya. Kemudian manfaat-manfaat memberikan zakat, yaitu seperti membersihkan harta dan jiwa, mengendalikan diri seseorang dari sifat tamak, harta, dan kufur nikmat, membersihkan dan mengikis perilaku atau akhlak buruk seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.